Halo, selamat malam. Perkenalkan saya Erni Mirnanda dari Prodi Akuntansi AK 507. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pelaporan analisis keuangan PT Telkom Indonesia. Untuk selanjutnya yaitu latar belakang. Penelitian ini dilatar belakangi oleh posisi PT Telkom sebagai market leader di industri telekomunikasi Indonesia yang sedang melakukan transformasi besar-besaran menuju perusahaan digital atau investasi 5G dan data center. Fokus utamanya adalah menjawab tantangan investor mengenai ketidakpastian laba di masa depan dan bagaimana strategi perusahaan dalam menjaga kesehatan finansial di tengah investasi manufaktur. Untuk selanjutnya yaitu metodologi cara pengolahan data. Untuk metodenya yaitu menggunakan konsep deskriptif kuantitatif. Sumber datanya berasal dari data sekunder berupa laporan keuangan consolidation tahun 2023 dari Bursa Efek Indonesia. Cara pengolahan datanya yaitu menggunakan teknik dokumentasi dan perhitungan tiga rasio fundamental utama. Yang pertama yaitu profitabilitas, laba bersih atau pendapatan, likuiditas, aset lancar atau liabilitas jangka pendek. Yang ketiga yaitu solvabilitas atau total uang atau total ekuitas. Nah, untuk hasil analisisnya, NPM 16,45% yaitu efisiensi operasional sangat baik berada di atas rata-rata industri. Untuk syiarnya 0,81, secara teknis aset lancar lebih kecil dari utang lancar, namun masih dianggap wajar untuk industri telekomunikasi dengan cash flow harian tinggi. Untuk DER-nya 0,2 yaitu struktur modal sehat karena utang lebih kecil daripada ekuitas di bawah 1% sehingga resiko kebangkrutan sangat rendah. Untuk kesimpulannya, PT Telkom Indonesia memiliki fundamental yang solid sebagai saham blue chip, meskipun likuiditas ketat atau karakteristik perusahaan infrastruktur, kemampuan cetak laba dan ketahanan modalnya memberikan sinyal positif bagi investor jangka panjang. Nah, yang kedua yaitu analisis teknikal versus analisis fundamental. Dalam tugas ini, fokus utamanya adalah analisis fundamental, yaitu menilai intrinsik berdasarkan laporan keuangan. Namun, untuk melengkapi keputusan investasi, seringkali digunakan data teknikal. Yang pertama yaitu analisis teknikal adalah metode evaluasi sekuritas dengan menganalisis statistik yang dihasilkan oleh aktivitas pasar seperti harga masa lalu dan volume perdagangan. Untuk perbedaannya, jika fundamental menjawab apa yang harus dibeli berdasarkan kesehatan perusahaan, maka teknikal menjawab kapan harus membeli berdasarkan tren harga di bursa. Untuk penerapan pada TLKM, investor akan melihat grafik harga saham TLKM di IDX dan mencari pola seperti support dan resisten, atau menggunakan indikator seperti RSI atau Relative Strength Index untuk melihat apakah harga sudah terlalu murah atau terlalu mahal. Yang ketiga yaitu efisiensi pasar. Kaitannya antara kinerja keuangan dengan harga saham di bursa dapat dijelaskan melalui teori efisiensi pasar. Teori ini menyatakan bahwa harga saham mencerminkan semua informasi yang tersedia. Nah, untuk tingkat efisiensinya yaitu penjelasan terkait bentuk lemah harga saham TLKM saat ini hanya mencerminkan data harga masa lalu, analisis teknikal tidak akan memberikan keuntungan lebih. Untuk bentuk setengah kuatnya, harga saham TLKM langsung menyesuaikan dari begitu laporan keuangan 2023. Untuk bentuk kuatnya, harga saham mencerminkan semua informasi termasuk informasi orang dalam. Nah, untuk analisisnya, mengingat TLKM adalah saham dengan kapitalitas pasar besar,
Pasar cenderung efisiensi dalam bentuk setengah kuat. Artinya, segera setelah data laba 24,5 triliun diumumkan, pelaku pasar langsung bereaksi sehingga harga sahamnya mencerminkan nilai fundamental tersebut secara cepat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.